Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah. Baik, untuk mengawali pembelajaran fikih pada hari ini supaya mendapatkan keberkahan dan juga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita awali dengan siapa yang mau memimpin doa? Silakan Anda. Untuk selanjutnya pada hari ini siapa yang tidak sekolah? Alhamdulillah. Hadir semua? Ya. Baik, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Sehingga kita setiap hari dapat mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik, untuk selanjutnya sudah siap kita untuk belajar? Ya. Supaya kita atau untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap negara Indonesia dan juga untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kita awali pembelajaran juga dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, siapa yang mau memimpinnya atau menjadi dengannya? Ya, silakan.
Ananda Hasna. Untuk yang lain, silakan berdiri. Oke, Ananda Hasna di. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan. Hasna, terima kasih. Oke, baik. Untuk selanjutnya pada pertemuan kali ini untuk mata pelajaran fikih kita akan membahas tentang sholat Jumat. Oke, namun sebelumnya minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Sholat berjamaah. Kalau sholat Jumat itu harus berjamaah atau tidak? Harus. Boleh atau tidak kalau misalnya dilakukannya sendiri? Tidak. Boleh. Kemudian apa yang membedakan sholat Jumat dengan sholat fardu yang lain? Iya, sholat Jumat. Oke, sholat Jumat ada khutbahnya. Kalau yang lain tidak. Kalau sholat fardu yang lain bisa secara munfarid atau sendiri. Kalau sholat berjamaah harus berjamaah. Oke, baik. Kemudian nanti dalam sholat Jumat itu tentunya ada ketentuannya. Maka dari itu nanti kita akan pelajari itu bersama-sama. Oke, baik. Untuk selanjutnya, siapa yang pernah mengikuti sholat Jumat? Oke, acungkan tangannya. Baik, untuk laki-laki semuanya ya. Kalau perempuan ada tidak yang pernah ikut sholat Jumat? Tidak. Nah, karena perempuan itu tidak wajib ya. Tapi boleh tidak kalau misalkan perempuan ikut sholat Jumat? Boleh. Nanti kita lihat alasannya ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya Bapak akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini terkait dengan materi sholat Jumat. Yang pertama, dapat dilihat di sini bahwasannya peserta didik itu mampu memahami pengertian sholat Jumat. Nanti kita akan bertanya jawab seputar pengertian dari sholat Jumat. Kemudian yang keduanya, peserta didik mampu memahami hukum dan dasar hukum. Kalau hukumnya nanti apa? Dasar hukumnya biasanya dari apa? Al-Quran. Kemudian hadis.
baik. Kemudian ketiganya, ini peserta didik mampu menguraikan syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat. Nanti kita akan berdiskusi. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menguraikan sunnah-sunnah. Sama ini juga nanti kita akan diskusikan. Kemudian yang kelimanya, peserta didik mampu menjelaskan nilai-nilai hikmah sholat Jumat. Nanti akan kita kaitkan juga, ya. Sholat Jumat ini dengan sikap cinta dan pengagungan terhadap syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Supaya konsentrasinya, nah ini. Baik, coba Bapak akan memberikan dulu satu tepuk, ya. Jadi nanti ada tepuk semangat. Tapi sebelum tepuk semangat, Bapak akan uji dulu konsentrasinya. Kalau kata Bapak nanti selamat pagi, tepuknya 1 kali. Selamat siang, tepuknya 2 kali. Selamat sore berarti 3 kali. Kalau selamat malam, tidak boleh tepuk karena itu akan mengganggu orang. Karena waktunya orang Oke, baik. Bisa dimulai? Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat sore. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Oke, tepuk tangan. Selamat sekali. Baik, tepuk semangat. Baik, sudah semangat ya. Sudah siap untuk belajar? Iya. Oke, baik. Sebelum nanti ke materi, Bapak ada video dulu. Nah, kita sama-sama simak videonya ya, terkait dengan sholat. Dapat kita ambil ya informasi-informasi. Coba di materi sholat Jumat itu tadi yang harus kita ketahui, pertama ada pengertian. Kemudian setelah pengertian apa lagi dari video ini? Apa lagi tadi? Tentang posisi sholat Jumat atau nanti dasar hukum atau hukum dari sholat Jumatnya. Kemudian apa lagi tadi ketentuan-ketentuannya? Ada syarat wajib, ada syarat sah. Kemudian ada apa lagi? Nilai-nilai atau hikmah. Oke, baik. Nah, kemudian tadi ada tata cara sholat Jumatnya, ya. Nanti kita akan berdiskusi, nanti ada presentasi, kemudian nanti kita akan mengaplikasi. Kalau mengaplikasi berarti kita bermain peran. Nanti ada yang perannya menjadi apa berarti? Apa saja? Khatib itu siapa? Yang berkhutbah. Kemudian imam. Kemudian ada juga yang muadzin atau yang adzan. Siap ya nanti ya? Oke, baik. Bapak akan menyampaikan dulu materinya secara singkat ya, pengertian dari sholat Jumat ya. Ini. Oke. Siapa yang mau baca? Apa pengertian dari sholat Jumat? Siapa? Baik, ajukan tangannya. David. Oh ini, oke, sholat dulu silakan. Sholat Jumat adalah sholat dua rakaat yang dilaksanakan sesudah imam pada waktu dulu hari Jumat serta dilaksanakan dengan masyarakat jamaah dengan syarat dan tertentu. Oke, baik. Siapa lagi yang mau baca? Ayo ajukan tangannya dulu. Ayo baca saja. Pengertian dari sholat. Ya, David, silakan. Sholat Jumat adalah sholat dua rakaat yang dilaksanakan sesudah khutbah pada waktu zuhur hari Jumat serta dilaksanakan dengan cara berjamaah dengan syarat dan rukun tertentu. Oke, baik. Kita lihat semuanya. Jadi sholat Jumat itu adalah sholat dua rakaat yang dilaksanakannya setelah khutbah Jumat. Waktunya yaitu pada waktu zuhur.
Tentunya di hari Jumat. Dan nanti memiliki syarat dan rukun tertentu. Dapat kita pahami pengertiannya? Ya, mengerti pengertiannya? Jadi sholatnya berapa rakaat? Nah, dilaksanakannya setelah apa? Khutbah Jumat pada waktu zuhur ya, di hari Jumat. Tentunya nanti ada syarat dan rukun tertentu. Baik, kita lanjutkan. Nah, hukumnya apa berarti? Fardu ain atau wajib. Fardu ain itu adalah hukumnya wajib bagi setiap individu, tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Ardian mewakilkan kepada Amar misalkan tidak bisa, ya, harus oleh Ardian sendiri yang berangkat ke masjidnya. Baik, kemudian bagi siapa wajibnya? Bagi laki-laki yang tadi itu. Bagi perempuan berarti tidak wajib, tapi boleh tidak ikutan? Boleh. Tapi wajibnya berarti perempuan sholat apa? Oke. Kemudian wajib lagi bagi siapa? Yang sudah balik. Kemudian wajib lagi bagi siapa? Merdeka. Kemudian kemudian apa lagi? Dalam keadaan sehat, baik rohani maupun jasmani. Oke. Dan tentunya mungkin tidak dalam keadaan musafir atau tidak sedang dalam perjalanan. Kemudian ini sehingga meninggalkannya tanpa alasan syar'i atau uzur, maka itu sangat tidak dianjurkan dan hukumnya dosa. Oke, berdosa bagi orang tersebut. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ini dasar hukumnya Quran surah apa ini? Al-Jumu'ah ayat 9. Oke, baik, kita baca bareng-bareng. Tahu dulu. Siapa yang mau baca? Ada tidak? Oke, baik, baca artinya. Silakan. Artinya apa? Orang yang beriman apabila telah disuruh untuk melaksanakan Jumat, maka secara meninggalkan Allah dan tinggalkanlah yang itu hingga kamu mengetahui. Baik, di sini adalah perintahnya bagi orang-orang yang beriman. Makanya sholat Jumat itu tadi hukumnya adalah fardu atau wajib. Oke. Nah, ini hadisnya, ya. Tadi wajibnya bagi laki-laki ada di sini. Di hadis ini ada 4 golongan, gitu ya, yang tidak diwajibkan untuk ikut sholat berjamaah atau untuk ikut sholat Jumat. Siapa? 1, bapak saya. 2, perempuan. 3, anak-anak. 4, orang sakit. Oke, baik, kita lanjutkan lagi terkait hadisnya juga. Nah, ada lagi nih yang tadi ya, bahwasanya wajib, maka tidak ada alasan untuk seseorang, baik apalagi itu laki-laki, untuk tidak mengikuti sholat Jumat tanpa adanya, karena itu adalah dosa. Oke, di sini silakan dari artinya, barang siapa yang meninggalkan sholat 3 kali karena malas, menganggap enteng, tanpa ada uzur atau halangan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup hatinya, dan orang tersebut termasuk golongan orang-orang yang munafik, ya. Oke, baik.
selanjutnya, untuk materi selanjutnya yaitu tentang syarat sah, syarat wajib, kemudian nanti nilai-nilainya ya. Nanti kita kaitkan juga dengan nilai-nilai rasa cinta kita. Berarti ada berapa berarti ya? Dari sholat Jumat ini nanti akan ada nilai-nilai cinta kepada siapa saja? Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian cinta kepada siapa lagi? Diri sendiri. Kemudian kalau misalkan kita pas waktu berangkat membersihkan diri dulu. Kemudian pas waktu mau jalan ada sampah kita buang. Kemudian pas waktu di masjidnya agak kotor kita bersihkan dulu misalkan. Berarti itu cinta pada apa? Lingkungan. Oke, baik. Kalau misalkan Rizky mau berangkat, pas waktu berangkat ada temennya nih, Rizky naik motor, temennya jalan kaki, oleh Rizky dibawa misalkan. Nah, maka itu berarti cinta kepada siapa? Sama. Oke, baik. Untuk selanjutnya, Bapak akan membagikan ini LKPD ya. Nanti harus diisi, dikerjakan, didiskusikan. Ini terkait dengan materi yang tadi. Ya. Oke, kemudian di sini juga ada nanti khutbah Jumat, ada juga tentang materinya. Nah, nanti silakan dibagi, ada yang mengerjakan, kemudian ada juga yang membaca khutbahnya. Ya, karena nanti akan mengaplikasi kita praktek sholat Jumat. Ya, silakan saling berhadapan saja. Kelompok satu mana? Oke, kelompok dua. Silakan. Kelompok tiga. Ya. Kelompok empat. Ini ya. Baik. Untuk kelompok 5. Nah, silakan diperhatikan ya untuk instruksinya. Di sana ada satu soal cerita ya. Oke. Satu soal cerita yang harus didiskusikan terkait. Nah, ini nyata ya dalam kehidupan sehari-hari. Ini. Ada ya ceritanya ya. Siapa yang diceritakan di sana? Namanya siapa? Azam. Pada hari Jumat, Azam itu siswa kelas 7 gitu ya, MTS, berusaha mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat Jumat. Kira-kira kalau MTS kelas 7 sudah balik atau belum? Sudah. Kira-kira sudah wajib atau tidak? Wajib. Oke, baik. Kemudian karena Azam ini adalah seorang muslim juga, kemudian berakal sehat. Nah, sampai terakhir ya. Silakan didiskusikan. Di sana ada beberapa pertanyaan. Nah, baik, pertanyaannya silakan dilihat di sana, disimak ya. Nah, ini. Pertanyaannya adalah yang pertama, perilaku Azam yang menunjukkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya berdasarkan soal cerita tersebut. Kemudian yang kedua, analisis sikap Azam yang mencerminkan cinta kepada sesama manusia. Nanti dituliskan, nanti dipresentasikan ke depan. Kemudian yang ketiganya, ini sikap Azam dalam menjaga kebersihan atau mencintai lingkungannya. Oke, kemudian yang keempatnya, ini karena ada beberapa ya di sana itu ya. Azam itu tadi sudah balik. Kemudian Azam itu beragama Islam. Dan juga yang lainnya itu terkait apa. Maka di pertanyaan yang keempat ini nanti menuliskan ketentuan dari sholat Jumat. Baik, itu syarat wajib berarti ya, syarat sah. Kemudian nanti ada nilai-nilai hikmah dari sholat Jumat. Ya, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu maksimal 10 menit ya. Oke, silakan dikerjakan. Dibagi tugas ya. Tadi ada yang ada khutbahnya ya. Khutbah itu silakan dibaca oleh anggota kelompoknya. Karena setelah presentasi nanti kita akan mencoba mengaplikasi atau mempraktekkan. Oke, silakan. Ya, waktunya
hanya 10 menit ya untuk berdiskusi. Tapi cukup lah. Oke, mengerti ya perintahnya? Kalau ada yang tidak dimengerti silakan ditanyakan. Ada? Sudah bisa ya? Oke, silakan didiskusikan. Nah, ada soal cerita ya, ada suatu permasalahan dalam kehidupan ya. Kita harus menganalisis ini kalimat-kalimat itu, atau misalnya hal-hal tersebut nanti maksudnya ke dalam apa, dihubungkan dengan kegiatan atau materi kita, yaitu tentang sholat. Seperti contohnya di sini, dalam perjalanan menuju masjid, Azam melihat halaman masjidnya dipenuhi daun kering dan sampah plastik yang tertinggal sejak kegiatan sebelumnya. Dengan penuh kesadaran, dia membersihkan karena tahu bahwasanya kebersihan itu sebagian dari iman. Kira-kira itu menampilkan rasa cinta apa itu? Cinta kepada apa? Allah. Baik, nah, seperti itulah. Termasuk nih pas waktu di masjidnya ya, Azam menyapa jamaah lain dengan ramah, kemudian membantu seorang yang sudah lanjut usia mencari tempat duduknya dan menjaga ketenangan. Kira-kira itu kalau membantu orang lain, cinta kepada siapa itu? Cinta kepada sesama. Oke, sesama muslim. Baik, sudah 5 menit ya. Tinggal 5 menit lagi. Silakan didiskusikan. Kalau sudah ada yang selesai nanti boleh saya katakan sudah selesai. Ini kelompok berapa? Kelompok 5 ya? Sudah siap? Sekarang dikerjakan ya. Kelompok 2. Oke, sudah siap. Nah, itu materinya dibaca saja ya. Nah, itu ada materinya. Itu 3 ya. Ada LKPD, kemudian ada materi tentang sholat, kemudian ada khutbah. Gitu. Kalau materinya silakan sambil dibaca kembali materinya untuk membantu ya yang ada di LKPD mengisi. Oke, ini sudah siap? Oke, baik. Yang lain sambil dikerjakan. Ini kelompok 1 sudah siap ya, sudah selesai. Silakan yang lain yang belum selesai selesaikan dulu. Baik. Bapak persilakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya, terkait dengan ada soal cerita kemudian dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dari sholat Jumat. Oke, silakan untuk ke depan. Siapa saja berarti ya? Oh, siapa? Fitriani, kemudian Siti, Sarah, kemudian Fatimah ya, kemudian Revia. Salam dulu silakan.
Oke, silakan. Kelompok 2 Sumaya, kemudian Arkia, kemudian ada Musyafa, ada Nur Fatila. Silakan. Nanti siapa yang boleh dijawab? Ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai soal cerita tersebut. Menurut kami, perilaku Adam yang menceritakan cintanya kepada Allah SWT dan Rasulnya, yaitu dia datang ke masjid lebih awal kemudian berusaha mendapatkan hal paling cepat. Ketika sedang sholat Jumatnya, ia melaksanakannya dengan penuh kehusuan dan memperbanyak zikir. Baik. Nah, silakan ditutup dulu. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita berikan apresiasi. Kelompok 3, apakah sudah siap kelompok 3? Oke, silakan ke depan. Siapa? Ya. Baik. Nah, kami persilakan kelompok 3. Ya, langsung silakan.
tanya dulu kelompok 4-nya sudah siap atau belum? Nah, silakan. Kata Bapak persilahkan. Ya. Silakan kelompok 4. Ya, silakan. Yang lain perhatikan ya. Ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjutkan.
Ya, silakan teman. Ayo, silakan. Baik, sudah selesai? Silakan ditutup dulu. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Oke. Dari presentasi tersebut ya, nih coba tadi yang ditanyakan pertama berarti ya sikap kita yang mencerminkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Berarti apa yang harus kita lakukan terkait sholat Jumat ini? Itu tadi mandi, membersihkan diri, ya, menyucikan diri. Kemudian apalagi tadi berangkat sholat Jumat dengan segera mungkin, sehingga kita mendapatkan apa? Mendapatkan sop yang paling depan. Oke, kemudian yang keduanya coba tadi. Tadi dari beberapa jawaban ya. Nih, cinta kepada lingkungan bisa diwujudkan dengan cara apa berarti? Ya, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian apa lagi tadi? Senantiasa membersihkan, menyapu masjid, lingkungan dan juga yang lainnya. Oke, nanti bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Selanjutnya, cinta kepada sesama manusianya bisa yang bisa kita lakukan apa berarti? Tadi. Ya, saling tolong antar sesama muslim atau antar sesama manusia. Oke. Nah, tadi disinggung juga tentang ketentuan dari sholat Jumat. Ada apa saja tadi? Ada syarat wajib. Apa saja tadi syarat wajibnya? Muslim, terus balik, kemudian berakal sehat, kemudian sehat rohani dan jasmani. Oke, baik. Syarat sahnya apa? Ya, dilakukan di tempat yang sudah ditentukan. Kemudian apa lagi tadi? Oke, dikerjakan pada waktu zuhur. Oke, apa lagi? Ya, dikerjakan secara berjamaah. Minimalnya berapa orang? 40 orang. Oke. Ya. Untuk selanjutnya karena tadi sudah ditugaskan ya. Selanjutnya setelah presentasi kita akan mencoba mengaplikasi. Nah, ada nanti yang berperan menjadi imam ya. Ada yang berperan menjadi khatib. Ada yang berperan jadi muazzinnya. Muazzin ya. Kemudian ada yang berperan menjadi jamaah amil. Oke, baik. Kelompok mana coba yang sudah siap? Kelompok dari kelompok 1 lagi ya. Oke, silakan kelompok 1 untuk ke depan. Silakan berbaris di depan ya. Bapak siapkan ini untuk kursinya ya, atau mimbar lah. Oke, silakan di depan. Bapak juga sambil ini menilai. Silakan semuanya ke depan. Duduk dulu semua, biasa ya. Silakan. Laki-laki kalau dalam sholat bagaimana? Berarti di depan. Silakan duduk sebelah sini di depan. Perempuan berarti di depan. Silakan. Oke, baik. Biasanya diawali dari apa dulu? Biasanya yang sudah mengikuti sholat Jumat, khotib dulu naik ke mimbar, kemudian salam, nanti setelah salam duduk ke kembali, dilanjutkan siapa? Muazzin ya. Oke, bisa dimulai. Nah, silakan. Baik, silakan nanti perhatikan yang lain. Silakan. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. عين
silakan. Baik, sudah selesai. Oke, baik. Kelompok 1 sudah selesai. Oke. Untuk selanjutnya kelompok 2 dan kelompok 3 kita gabung saja ya, supaya jamaahnya agak banyak. Ya. Baik. Silakan kelompok 2 mana? Nah, silakan ke depan. Kelompok 3 di mana? Nah, silakan. Baik. Berarti laki-laki di mana tadi? Asapnya harus paling depan. Oke, silakan. Yang paling depan di belakang. Silakan. Ya, kita pilih saja ya ini. Siapa berarti? Tapi ya, yang depannya. Oke, silakan duduk dulu. Oke, dirapikan duduknya. Baik, ini kita menghadap kiblat ya sini. Oke, baik silakan yang jadi waktunya siapa? Yang jadi imamnya, silakan langsung berdiri. Pak, ini, oke, silakan. Oke, bisa dimulai Pak. Allahu Akbar.
Terakhir silakan. Sudah kelompok 2. Ya. 30. Ya. Silakan. Silakan duduk. Berarti perempuan di belakang ya. Laki-lakinya di depan. Ya, silakan.
Apa yang bisa kita ambil dari praktek sholat Jumat itu berarti dalam praktek sholat Jumat itu tadi dimulai dari apa? Ini dulu ya, khotib naik, salam, kemudian azan. Setelah azan kemudian apa lagi tadi? Khutbahnya berapa? 2. Di khutbah ada apa saja tadi? 1, ada membaca hamdalah. 2, baca sholawat tadi. Ketiganya membaca ayat Al-Quran, atau yang ketiganya wasiat dulu ya. Kemudian membaca ayat Al-Quran. Kemudian terakhir apa? Oke. Baik. Untuk presentasi sudah selesai, praktek sudah selesai. Nah, ini untuk evaluasi sekarang. Oke, baik. Nah, ini ada, nanti tinggal ditulis saja ya jawabannya. Bapak sudah sediakan kertasnya ini. Silakan nanti dibagikan ke sana. Oke, baik. Ditulis jawabannya saja. Ya. Kalau yang kurang berarti nanti tinggal diingat. Siapa lagi yang kurang? Siapa yang bagian? Oke, baik. Diisi nama ya, kelas ya. Silakan. Yang kurang siapa lagi? Baik. Mana? Silakan dikasih. Baik. Soalnya lihat di ini, di sini ke depan. Ya. Tinggal nanti jawabannya saja. Bapak berikan waktunya 1 menit. Langsung jawabannya saja. Jangan saling melihat ya. Jangan saling mencontek. Ini kan yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, ini soalnya. Baik, lihat ke depan. Kasih dulu nama di sananya. Sudah dikasih nama? Cepat ya. Baik. Nanti kalau benar jawabannya bilang alhamdulillah. Karena kita benar harus ini karena berarti mendapatkan nikmat ya. Bilangnya apa? Alhamdulillah. Kalau berbuat salah berarti harus istighfar nanti. Yang salah baca istighfar, yang benar membaca alhamdulillah. Siap. Baik. Awali dengan membaca basmalah. Percaya pada kemampuan sendiri, jangan percaya pada kekurangan orang lain, artinya jangan mencontek. Silakan lihat. Oke, langsung jawabannya di sana. Ya langsung aja A, B, C. Nah, kan. 1A, 1B, 1C, 1D ya jawabannya. Sudah? Oke, kalau sudah? Sudah? Baik, kita lanjutkan. Lihat jawabannya.
Sekali lagi, kalau benar ucapkan alhamdulillah, kalau salah astagfirullah. Silakan yang benar bacakan alhamdulillah. Keduanya, silakan lihat. Yo. Silakan. Kalau sudah nanti bilang sudah, ya. Ya, silakan. Yang belum silakan. Isi dulu. Bapak pastikan sudahnya semua. Baik. Sudah? Baik, kalau sudah, kita lanjutkan jawabannya apa? Ingat, yang benar baca alhamdulillah. Yang salah? Astagfirullah. Bertobatlah dari kesalahan. Ini kan yang sudah kita pelajari tadi ya. Oke, baik. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah ya? Sudah. Oke, baik. Kita lihat jawabannya. Oh, yang terakhir ya, itu ya. Cuaca sedang gerimis. Ya, ini kan ada ya tadi. Yang memperbolehkan Pak Surya tidak melaksanakan sholat zuhur. Di antaranya sholat zuhur ya. Ini suatu saat Pak Surya tidak dapat melaksanakan sholat Jumat, tetapi dia tetap melaksanakan sholat zuhur. Hal yang memperbolehkan Pak Surya tidak melaksanakan sholat Jumat, apa dia? Nah, di antaranya adalah sudah? Bukan zuhur ya, sholat Jumat. Oke, baik. Jawabannya yaitu adalah nih, Bapak ini kan perintah melaksanakan sholat Jumat telah dijelaskan dalam Al-Quran. Quran surah apakah itu? Silakan lihat. A. Al-Quran ayat 8, B. Al-Quran ayat 9, C. Al-Quran ayat 10, D. Al-Quran ayat 11. Sudah selesai? Silakan dilihat bagi jawabannya. Iya. Masing-masing saja. Ya. Ini Mas sudah tahu. Oh, Islam. Yes. Islam. Jangan mempengaruhi orang lain. Kita saja jawabannya ya. Masing-masing. Baik, sudah? Baik. Lanjutkan. Cepat ya. Jangan sendiri-sendiri.
Sudah. Baik. Sebelum pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, perlu mandi terlebih. Mandi itu termasuk apa berarti? Dua pertanyaan tadi. Ya, nih. Ada tadi di hadisnya ya, yang ada di materi tadi. Sana. Oke. Kalau ada yang benar tadi bilang alhamdulillah, kalau ada yang salah istighfar. Ya. Oke, sudah ya? Jawabannya adalah terakhir. Oke. Ini tentang nilai-nilai ya dari sholat Jumat. Kecualinya ya, yang intinya menjalin kerukunan sesama muslim. Sudah selesai? Baik. Kalau sudah silakan. Ini jangan sampai salah. Jadi yang termasuk nilai-nilai positif dari sholat Jumat ini yang bukannya ya, yang bukan termasuk nilai-nilai positifnya. Sudah jawabannya? Karena ini bukan yang silakan lihat. 1, 2, 3. Tadi prakteknya sudah, kemudian evaluasi sudah. Baik, untuk selanjutnya, nah, apa saja tadi yang sudah kita pelajari pada materi atau pertemuan fikih pada hari ini? Apa saja berarti tadi? 1 apa? Pengertian dari sholat. Kemudian apa lagi? Hukum dari sholat. Kemudian dasar hukumnya. Oke, Bapak mau tanya, siapa yang masih ingat dasar hukum sholat Jumat apa tadi? Quran, surah Al-Jumat, ayat. Hari Jumat itu termasuk apa tadi teh? Yang ada di soalnya? Hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Materi apa yang pada kesempatan kali ini yang mungkin sulit untuk dipahami? Oke, tidak ada. Baik. Kalau menghafal ini bisa nggak nanti menghafal khutbah Jumat? Nah, lumayan ya. Hasilnya mungkin dalam menghafal khutbah Jumat, kemudian menghafal ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Tapi nanti harus hafal. Oke. Untuk selanjutnya kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini yaitu adalah tadi kita hari ini mempelajari tentang sholat Jumat, ketentuan-ketentuan dari sholat Jumat, mulai dari pengertian, hukum, dasar hukum, syarat wajib, syarat sah, kemudian nilai-nilai sunatnya betul, kemudian nilai-nilai hikmah dari sholat Jumat. Kemudian tadi kaitannya nilai-nilai cinta yang ada pada sholat Jumat. Itu tadi cinta kepada siapa saja? Allah SWT. Kepada siapa lagi? Rasulullah SAW. Cinta kepada
semua berpesan ya kepada semuanya, tetap semangat, tetap istiqomah dalam belajar, dalam berbuat kebaikan ya. Oke, semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan kemudian kita mendapatkan keberkahan dari pembelajaran kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk materi selanjutnya nanti yaitu adalah tentang sholat atau masih tentang sholat Jumat ya. Ini kita perdalam lagi tentang khutbah Jumat. Ada pengertian, ada rukunnya, ada sunnahnya dan juga ketentuan-ketentuan yang lainnya. Baik, untuk pembelajaran kita kali ini alhamdulillah sudah selesai. Kita akhiri dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanallah.